Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afatul Fida, NIM 19.032.1100.107 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunajaya Madura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan usaha pada UMKM Sumber Wande yang berada di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Langsung saja kita simak videonya. Oke, baiklah. Di sini kita masuk ke pembahasan. Ada 8 aspek yang kita bahas. Yang pertama yaitu ada aspek teknis, yang kedua yaitu ada aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga yaitu ada aspek manajerial dan organisasi, yang keempat yaitu ada aspek lingkungan, yang kelima ada aspek finansial, yang keenam ada aspek hukum, dan yang ketujuh ada aspek sosial, sedangkan yang terakhir ada aspek ekonomi dan sosial. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Aspek pertama yang akan kita bahas yaitu ada aspek teknis. Dalam aspek teknis terdapat 4 bahasan, yaitu yang pertama lokasi usaha, yang kedua bahan baku, yang ketiga yaitu sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu ada tata letak. Oke, langsung saja kita ke yang pertama yaitu lokasi usaha. Lokasi usaha sendiri itu terletak di Dusun Sumber, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Lokasi usaha ini berada di tengah-tengah kota Wonosalam sehingga menjadi tempat yang sangat strategis untuk dijangkau oleh konsumen. Tak hanya itu, lokasi ini juga dekat dengan wisata sehingga menjadi jalan utama yang akan dilewati oleh konsumen. Yang kedua yaitu ada bahan baku. Bahan baku yang digunakan yaitu kopi lokal seperti kopi Robusta, Arabica, dan Excelsa. Excelsa sendiri merupakan kopi lokal yang berasal dari daerah Wonosalam yang banyak dikembangkan oleh petani lokal. Yang ketiga yaitu ada sarana dan prasarana. Di sini pemilik menggunakan peralatan yang modern untuk mengolah kopi sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mutu dari kopi itu sendiri. Pengolahan menjadi lebih efisien dan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang keempat yaitu ada tata letak. Tata letak yang pertama yaitu terletak di Desa Sumberjo. Kenapa di Desa Sumberjo? Karena tata letak yang pertama itu lokasinya cocok untuk dijadikan sebagai gudang, tempat sortir karena dekat dengan perkebunan kopi daerah Wonosalam. Dan di situ juga cocok untuk tempat pengeringan karena sesuai kelembapan udaranya sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Lalu untuk tata letak yang kedua yaitu di Sumber yang dijadikan sebagai lokasi produksi dan sebagai pemasaran karena lokasinya yang strategis untuk dijangkau oleh konsumen. Dan jika memilih pemasaran pada Dusun Sumberjo itu sangat jauh dari jangkauan konsumen dan akan kesulitan untuk mencapai pasar. Oke, selanjutnya itu aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek pasar dan pemasaran, bagaimana sih strategi yang digunakan dalam bauran pemasaran oleh UMKM Sumber Wande ini? Yang pertama itu produk. Produk yang dihasilkan yaitu merupakan specialty coffee yang bernilai tinggi dengan standar kualitas yang sudah ditentukan, menggunakan bahan baku yang bagus dengan kualitas yang baik, akan ketika diolah juga akan menghasilkan produk yang baik juga, dan tentunya akan meningkatkan harga jual dari produk itu sendiri. Yang kedua yaitu tempat. Tempat di sini merupakan strategi yang digunakan yaitu karena tempatnya tidak cukup luas. Pemilik mensiasati menggunakan cat dengan warna putih agar ruangan nampak kelihatan luas dan lebih netral di mata pengunjung. Yang kedua yaitu harga. Harga di sini karena mereka menggunakan specialty coffee, tentunya harga yang dipatok tidak bisa rendah. Meskipun begitu, penikmat kopi tidak mempermasalahkan hal itu karena mereka tahu kualitas dari produk yang dijual oleh UMKM Sumber Wande. Yang keempat yaitu promosi. Promosi yang dilakukan oleh UMKM Sumber Wande ini sudah cukup bagus menurut saya karena mereka sudah aktif menggunakan sosial media dan berjualan di marketplace. Mereka juga melayani delivery order ketika pandemi untuk memudahkan konsumen dalam mengkonsumsi kopi di rumah. Tak hanya itu, mereka juga sudah bekerja sama dengan beberapa ekspedisi untuk mengantarkan kopi atau produk dari UMKM Sumber Wande ini ke luar daerah. Bahkan ada yang ke luar pulau. Menurut saya, strategi promosi yang digunakan ini sudah sangat modern dan dapat mengikuti zaman. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu aspek manajerial dan organisasi. Pada kegiatan manajemen yang diterapkan oleh UMKM Sumber Wande ini, yaitu ada pengadaan dan penyediaan bahan baku, proses produksi, pengawasan kualitas, pengemasan, pelayanan yang baik kepada konsumen, dan penanganan limbah hasil dari
olahan kopi yang digunakan sebagai pupuk. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih struktur organisasi dari UMKM Sumber Mande yang diterapkan oleh pemilik. Yang pertama yaitu ada pemilik usaha sendiri yaitu Bapak Karim, yaitu sebagai pengelola UMKM Sumber Mande. Yang kedua ada Bu Alfi sebagai manajer, di mana Bu Alfi adalah istri dari Bapak Karim yang membantu dalam mengolah aspek keuangan pada usaha UMKM Sumber Mande. Selanjutnya yaitu ada karyawan. Karyawan yang pertama yaitu ada Risma. Karyawan yang pertama itu bekerja shift malam. Shift malam dimulai dari jam 5 sore hingga jam 10 malam. Yang kedua ada Irma. Karyawan yang kedua bekerja pada shift pagi yaitu jam 7 sampai Aspek selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Bagaimana sih penanganan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh UMKM Sumber Mande ini? Tentunya karena pengolahannya juga ramah lingkungan, jadi limbah yang dihasilkan dari pengolahan dapat digunakan sebagai pupuk organik dengan melalui proses fermentasi alami, yaitu limbah dari pengolahan kopi ditimbun atau ditaruh ke dalam wadah seperti tong, lalu didiamkan untuk menjadi pupuk dan dapat digunakan sebagai pupuk organik. Membutuhkan waktu 2 bulan karena tadi menerapkan fermentasi alami, jadi membutuhkan waktu yang lama. Oke, selanjutnya yaitu ada aspek finansial. Aspek finansial di sini menggunakan perhitungan NPV, IRR, Net BC Ratio. Dalam perhitungan NPV diperoleh senilai 100 juta rupiah 635.000 ya, sehingga dinyatakan layak karena hasilnya tidak negatif. Yang kedua yaitu IRR. Di sini diperoleh 25%, sehingga dinyatakan layak karena lebih besar daripada suku bunga yang berlaku yaitu 14%. Yang selanjutnya itu ada Net BC Ratio, di mana di sini diperoleh 3,751, sehingga dinyatakan layak karena lebih besar daripada 1. Sehingga berdasarkan perhitungan NPV, IRR, dan Net BC Ratio, usaha pengolahan kopi milik Bapak Karim dinilai layak untuk dijalankan. Oke, sekarang kita memasuki aspek hukum. Dalam aspek hukum, perizinan yang dimiliki oleh usaha pengolahan kopi UMKM Sumber Mande milik Bapak Karim yaitu surat izin tempat usaha atau izin lokasi usaha yang didapat dari desa atau kelurahan setempat. Untuk yang sedang dalam proses perizinan yaitu ada NIB yang akan segera selesai prosesnya karena sudah lama dalam melakukan pendaftaran NIB. Pada aspek sosial, dampak sosial dari adanya usaha pengolahan kopi ini sangat dirasakan oleh petani yang bermitra dengan Sumber Mande karena pemilik usaha yaitu Bapak Karim tak hanya sekedar mengambil hasil panen dari petani, tetapi juga memberikan edukasi, bahkan mulai dari bibit, pupuk, perawatan, hingga tahap pemanenan. Bapak Karim selalu mendampingi petani yang sudah bermitra dengan beliau agar menghasilkan kualitas biji kopi yang baik. Oke, selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan budaya yang merupakan aspek terakhir dalam pembahasan kita pada video kali ini. Aspek ekonomi dan budaya dalam UMKM Sumber Mande yaitu dampak ekonomi dan budaya dari adanya usaha pengolahan kopi ini, yaitu dampak ekonomi yang pertama meningkatkan nilai jual kopi itu sendiri. Karena ini merupakan kopi lokal, apalagi Excelsa yang nilai jualnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan Arabica. Dengan adanya pengolahan kopi ini menjadikan nilai jual dari Excelsa yang merupakan kopi lokal menjadi tinggi. Selanjutnya yaitu penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya usaha ini yang memperkerjakan karyawan dari daerah setempat. Yang selanjutnya yaitu ada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sekarang kedai kopi sangat menjamur jumlahnya, dan Bapak Karim ini mensuplai kedai-kedai kopi yang ada di daerah sekitar Jombang, Kediri, Sidoarjo, dan Surabaya. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan kita tentang analisis studi kelayakan bisnis pada UMKM Sumber Mande, yaitu berdasarkan keseluruhan aspek yang telah dianalisis, usaha pengolahan kopi Sumber Mande milik Bapak Karim dinyatakan layak untuk dikembangkan berdasarkan hasil data yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya tadi. Baiklah, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.